Shalom saudaraku, berjumpa lagi bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Kali ini kita akan bersaat teduh bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu kuasa firman-Mu melawat setiap kami, dan biarlah hidup kami senantiasa dituntun oleh kebenaran firman-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam on the track-nya Tuhan, dan mengalami berkat-berkat maksimal yang Tuhan telah siapkan bagi hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati oleh Engkau. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari Ester 4 ayat 16b. Ester 4 ayat 16b berkata, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Saudaraku, perkataan ini keluar dari mulut Ester ketika Ester hendak menghadap Raja Ahasveros dalam upayanya untuk menolong orang-orang Yahudi yang terancam genosida oleh Tipu Muslihat, seorang penguasa yang bernama Haman. Setelah berpuasa dan mempersiapkan diri sedemikian rupa, Ester bertekad untuk menghadap sang raja, sekalipun resiko dari tindakannya ini adalah kematian. Sebab bila sang raja tidak berkenan atas kehadiran Ester, maka Ester dapat dihukum mati. Itulah sebabnya ia berkata tadi, "Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati." Tindakan Ester ini sungguh luar biasa di dalam memperjuangkan nasib daripada orang-orang Yahudi. Sekalipun posisinya pada waktu itu adalah seorang ratu, di mana dia dapat menikmati segala kehidupan dan kemewahan, dia bisa saja tidak peduli atas nasib orang-orang Yahudi itu. Namun hatinya dipenuhi dengan belas kasihan, sehingga ia bertekad untuk menolong orang-orang Yahudi dari ancaman pembunuhan massal yang dirancang oleh Haman tersebut. Dalam kisah itu kemudian disebutkan bagaimana Ester kemudian berhasil menolong orang-orang Yahudi dari segala bentuk ancaman kematian yang dilancarkan oleh Haman. Bahkan strategi Ester mampu membalikkan keadaan di mana Haman dan orang-orang yang hendak bermaksud jahat kepada orang Yahudi akhirnya dihukum mati oleh sang raja. Saudaraku, dalam kondisi tertentu kita membutuhkan orang-orang seperti Ester. Orang yang tidak egois, yang tidak mementingkan dirinya sendiri, yang bahkan rela berkorban untuk kepentingan orang banyak. Orang seperti Ester memang tidaklah banyak di dunia ini. Namun kita dapat menyebut seperti Nelson Mandela dari Afrika Selatan, William Wilberforce dari Inggris, Martin Luther King Jr. dari Amerika, Bunda Teresa dari Kalkuta, India, adalah contoh-contoh orang yang berani bertindak dan mengambil resiko yang begitu besar atas dirinya demi menyelamatkan orang lain, bahkan mengubah dunia. Sekalipun tindakan yang mereka lakukan itu sangat beresiko, bahkan bisa mengancam nyawanya, namun mereka adalah orang-orang yang sama sekali tidak takut dengan apa yang namanya kematian. Sementara pada sisi yang lain ada begitu banyak orang-orang yang berpengaruh dan punya kuasa. Mereka justru menggunakan pengaruh dan kekuasaannya itu untuk kepentingan dirinya sendiri, untuk dinasti keluarganya dan kroni-kroninya, tidak peduli akan nasib orang lain, bahkan untuk mempertahankan posisinya itu tidak segan-segan untuk menginjak orang lain dan menyingkirkan siapa saja yang mencoba untuk menghalangi keinginan mereka untuk berkuasa. Mari kita lihat contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Mereka-mereka itu ada di pemerintahan, ada di dalam organisasi kemasyarakatan, ada di dalam pekerjaan kita, bahkan mereka ada di dalam kehidupan bergereja kita.
Mereka adalah orang-orang egois yang hanya menggunakan kekuasaan dan jabatan yang mereka miliki untuk kepentingan mereka sendiri. Berbeda dengan Esther dan tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan di atas, saudaraku, mereka adalah orang yang justru menyerahkan dirinya untuk melayani orang lain. Dan yang terbesar dari mereka semua tentunya adalah Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia yang walaupun Allah yang mulia, namun tidak menganggap kemuliaannya itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan dia datang ke tengah dunia ini menjadi sama seperti kita. Bahkan ia memilih sebagai seorang hamba dan matinya pun dengan cara disalibkan. Itulah yang disebut dengan kenosis, di mana ia rela mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, hanya demi kasihnya kepada manusia dan untuk menyelamatkan saudara dan saya. Itulah sebabnya saya mengatakan bahwa tak ada satupun tokoh agama di dunia ini yang sanggup menandingi seorang pribadi yang bernama Yesus. Karena hanya Yesuslah satu-satunya pribadi yang menunjukkan kasih dan cintanya kepada umat manusia dengan cara berkorban sedemikian rupa, bahkan rela mati agar manusia berdosa dapat diselamatkan oleh kematian kudusnya itu. Oleh sebab itu, saudaraku, patutlah kita bersyukur kepada Tuhan untuk anugerahnya yang luar biasa yang telah dinyatakannya kepada setiap kita. Jadi, apa yang harus kita kerjakan untuk merespon kasih Allah yang besar itu? Tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan di atas telah memberikan jawaban bagaimana ia merespon kasih Allah dengan cara berani berkorban untuk menolong orang-orang lain dan bahkan mengubah wajah dunia yang kejam, yang jahat menjadi ramah, damai sejahtera, dan penuh kasih. Mungkin kita memang bukanlah Nelson Mandela, tapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan semangat yang luar biasa di sekitar hidup kita. Mari lihatlah di sekelilingmu. Mungkin ada orang-orang tertentu yang membutuhkan pertolongan Anda. Atau ada orang-orang tertentu yang membutuhkan doa-doa Anda. Ataupun ada orang-orang tertentu yang membutuhkan bimbingan rohani dari Anda. Mari ambillah kesempatan itu, lakukan yang terbaik dan percayalah apa yang Anda kerjakan dengan penuh kasih, Tuhan akan menyertai dan memberkati apapun yang sedang Anda kerjakan, agar olehnya ada orang-orang lain yang berjumpa dengan Tuhan dan memuji Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, dan menjadikan kita orang-orang yang siap seperti Esther. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Itu artinya kita adalah orang-orang yang berani mengambil resiko untuk apapun yang kita kerjakan demi kemuliaan Allah. Tuhan memberkati, mari kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kuasa Roh Kudus meneguhkan kami agar kami boleh menjadi alat di tangan-Mu secara efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk membawa setiap pribadi berjumpa dengan Tuhan. Berkat-Mu turun atas kami Tuhan, dan biarlah hikmat-Mu senantiasa menyertai kami semua. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Semua bertepuk tangan. Hey! Come on! Tak pernah ku ragu akan
memuji menyembah Tuhan. Berikan sorak-sorai bagi dia.